Satu sel tak kasat mata yang menyatu di dalam rahim kini telah berubah menjadi sosok fisik utuh yang bisa berpikir mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Siraman Ilmu. Hari ini kita akan membongkar rahasia besar tentang tubuh kita sendiri melalui materi pertumbuhan manusia. Proses ini bukan sekedar urusan biologi, melainkan bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merancang dan menggerakkan kehidupan dari ketiadaan menjadi kesempurnaan. Pernahkah terlintas di pikiran kita gaya apa yang mendorong tulang menjadi memanjang dan jaringan tubuh terus menebal? Secara ilmiah, hal ini terjadi karena sel-sel tubuh kita terus membelah dan menggandakan diri secara menyeluruh. Baju atau seragam yang mulai terasa sempit adalah bukti nyata bahwa tubuh kita telah berubah. Mari kita cari tahu bersama bagaimana sains dan petunjuk ilahi menjelaskan cara tubuh ini bekerja, tumbuh, dan mempertahankan kesehatannya. Secara biologi, pertumbuhan adalah proses perubahan kuantitatif pada tubuh yang meliputi pertambahan ukuran besar, tinggi, berat, serta perubahan ciri fisik lainnya. Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ini adalah fase penyempurnaan bentuk fisik manusia, sebagaimana Allah menegaskan bahwa Dialah yang membentuk rupa kita di dalam rahim dengan sebaik-baiknya bentuk. Grafik kehidupan kita tidak berjalan datar, melainkan melalui 6 siklus yang sangat terstruktur. Janin, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula. Perjalanan fisik kita dimulai dari bersatunya sel telur dan sperma yang bentuk embrio 0 sampai 8 minggu. Lalu berkembang menjadi janin 9 minggu hingga lahir. Garis waktu ilmiah ini merupakan penjelasan detail dari apa yang tertulis dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yaitu fase perubahan dari air mani atau nutfah, segumpal darah atau alaqah, hingga menjadi segumpal daging atau mudghah. Fakta medis yang menakjubkan menunjukkan bahwa selama berada di dalam rahim, janin sama sekali tidak menggunakan paru-parunya untuk bernapas, melainkan menyerap oksigen melalui tali pusar. Ini adalah bukti nyata dari pemeliharaan Allah, di mana Allah menyiapkan fasilitas hidup yang sempurna di dalam 3 kegelapan rahim sebelum manusia siap menghirup udara bumi. Melihat visual perkembangan dari minggu 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12, hingga 13 sampai 16, kita menyaksikan bagaimana gumpalan sel mulai membentuk struktur tubuh. Secara ilmiah, pada periode inilah organ-organ vital mulai terbentuk dan beragam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rentang waktu ini selaras dengan momentum ditiupkannya ruh ke dalam jasad janin oleh malaikat atas perintah Allah. Memasuki minggu sampai 20, 21 sampai 24, 25 sampai 36, hingga matang di usia 38 sampai 40 minggu, janin mengalami penyempurnaan ukuran dan berat. Paru-paru dan sistem sarafnya bersiap untuk menghadapi dunia luar. Saat bayi lahir dan tali pusar dipotong, pasokan oksigennya terhenti seketika. Tangisan pertama bayi secara medis adalah mekanisme refleks luar biasa untuk memaksa paru-parunya mengembang dan menghirup udara luar secara mandiri untuk pertama kali. Suara tangisan ini adalah pertanda bahwa manusia telah resmi memulai ujian hidupnya di alam dunia. Pada masa balita, perkembangan motorik dan kognitif melonjak sangat pesat.
Mereka belajar merangkak hingga berlari, serta melatih kemampuan komunikasi dari tertawa hingga bisa berbicara. Islam sangat memperhatikan fase ini, di mana orang tua diwajibkan memberi hak ASI penuh selama 2 tahun sebagai fondasi imunitas dan kasih sayang. Di fase anak-anak, pertumbuhan fisik berjalan lebih stabil dan kuat, diiringi dengan rasa ingin tahu yang utuh untuk mencoba hal baru. Sains mencatat bahwa pada usia ini, mereka mulai mampu membedakan hal baik dan buruk. Dalam Islam, fase ini disebut masa tamyiz, momen krusial di mana anak-anak mulai diajarkan dasar-dasar ibadah seperti sholat. Masa transisi menuju remaja disebut pubertas, sebuah fase di mana tubuh, emosional, dan sosial kita mengalami perombakan besar akibat pengaruh hormon. Perubahan ini mengantarkan manusia pada gerbang akhir balik dalam Islam, titik di mana anak-anak berubah status menjadi mukallaf, orang yang sudah menanggung dosa dan pahalanya sendiri secara penuh. Sains membagi ciri pubertas secara spesifik. Laki-laki mengalami mimpi basah, jakun membesar, suara memberat, dan tumbuh rambut halus. Sedangkan perempuan mengalami menstruasi, pertumbuhan payudara, dan pinggul. Islam mengikat perubahan biologis ini dengan hukum fikih seperti kewajiban mandi wajib setelah mimpi basah atau menstruasi sebagai tanda kesucian dalam ibadah. Secara psikologis, hormon pubertas membuat remaja mulai memperhatikan penampilan, ingin mencoba hal baru, rentan stres, mendambakan kebebasan, dan ingin diterima teman sebaya. Ketidakstabilan emosi ini menuntut remaja untuk membentengi diri dengan iman dan ketakwaan, agar gejolak masa muda tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Fase dewasa 18 sampai 50 tahun ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik maksimal dan matangnya cara berpikir rasional. Namun, saat memasuki fase manula 50 tahun ke atas, grafik biologi berbalik turun, fungsi organ melemah, rambut memutih, tulang merapuh, dan indera berkurang. Penurunan fisik ini mengingatkan kita pada surah Ar-Rum ayat 54, bahwa setelah masa kuat atau dewasa, Allah akan mengembalikan manusia ke dalam keadaan lemah dan beruban. Pertumbuhan kita dikendalikan oleh kolaborasi faktor internal, genetik dan hormon, serta faktor eksternal, makanan nutrisi, istirahat tidur yang cukup untuk hormon pertumbuhan, olahraga otot tulang, dan kesehatan bebas penyakit. Sebagai penutup, sains memberikan 4 pilar hidup sehat: makan bergizi seimbang, olahraga teratur, tidur minimal 8 jam, dan menjaga kebersihan. Dalam Islam, merawat tubuh dengan cara ini adalah ibadah wajib, karena fisik adalah amanah titipan Allah. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban, menjaga kebersihan atau toharoh, dan beristirahat cukup, kita telah bersyukur secara nyata atas kesempurnaan ciptaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.